sana. Silakan Mbak Ellen. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Ya, Ellen. perkenalkan terlebih dahulu saya Mbak Ellen. Saya di sini sebagai Master of Ceremony di Angkringan Konseling edisi Juni 2024. Untuk yang pertama, yang terhormat, Kaprodi BKUMK, Bapak Dr. Andes Aristakis Wantoro Magister Pendidikan, yang kami hormati, Kepala Lab P3BK UMK Bapak Dr. Agung Slamet Kusmanto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan Konselor. Yang kami hormati guru besar kita di pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Vivi Ratnawati, Sarjana Pendidikan, Magister Psikolog, serta Tendik BKUMK, yaitu Mbak Rizka Mirawan, Sarjana Pendidikan, dan seluruh teman-teman mahasiswa BKUMK yang berbahagia. Sebelumnya, sebelumnya kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa mengikuti angkringan konseling edisi Juni 2024. Untuk kegiatan angkringan konseling di pagi hari ini dipersembahkan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dan angkringan kali ini kami kedatangan guest star yang sangat istimewa, yaitu Ibu Vivi Ratnawati, dosen itu ya Bu, apa PGRI? Iya, Ya, dari dari UNP Kediri. UNP PGRI Kediri, ya, dari UNP Kediri. Dan di pagi hari ini juga saya ditemani oleh rekan saya, yaitu nanti Mbak Dinda Rosa, sebagai moderator yang memandu dan membantu diskusi kita di pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya, langsung saja saya serahkan dan berikan kepada rekan saya, Mbak Dinda, untuk memandu diskusi kita di pagi hari ini dan membantu Ibu Vivi. Silakan kepada Mbak Dinda. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh MC. Mohon maaf sebelumnya ini saya pakai akun teman saya, jadi bukan akun saya. Selamat pagi dan selamat datang di Angkringan Konseling edisi Juni tahun 2024. Saya, Dinda Rosa, sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini dengan penuh semangat dan penuh antusias. Angkringan konseling kali ini adalah kesempatan bagi kita untuk saling mendengarkan, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi bersama atas berbagai masalah yang mungkin kita hadapi saat ini. Nah, di balik suasana santai angkringan, mari kita jalin kedekatan dalam berdiskusi secara terbuka tanpa prasangka apapun. Oke, teman-teman semua ada yang tahu belum sih kita tuh pada pagi hari ini akan membahas mengenai tema apa? Pasti belum pada tahu semua ya ini ya. Oke, kalau begitu aku kasih tahu aja deh kita mau bahas tentang apa pada angkringan kali ini. Baik, tema dalam angkringan kali ini merupakan tema yang sangat terkini dan banyak diperbincangkan di berbagai media massa, yakni mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Nah, dengan tema yang sangat relevan bagi kita semua ini, di Civitas Akademika Perguruan Tinggi, kita akan membahas tema tersebut bersama dengan gue star kita yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yaitu Ibu Dr. Vivi Ratnawati, Sarjana Pendidikan Magister Psikologi. Beliau adalah dosen dari Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan saat ini jabatan beliau adalah Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, saat ini beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua.
Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Vivi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dinda. Mbak Ibu Vivi, bagaimana ini kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillah saya lihat ini mahasiswa UMK ini luar biasa ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, teman-teman ini pasti sangat semangat karena kan temanya ini sangat menarik dan kita tuh antusias sekali untuk mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini gitu. Oke, baik. Saya mengundang setiap peserta untuk aktif dan berkontribusi dengan baik, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan pandangan yang membangun bagi kita semua. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai angkringan konseling edisi Juni pada tahun 2024 dengan tema pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi bersama Ibu Dr. Vivi Ratnawati, Sarjana Pendidikan, Magister Psikologi. Kepada beliau, Ibu Vivi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Moderator, Mbak Dinda Rosa, yang mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dan juga tadi Mbak MC kita yang luar biasa. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Saya lihat ini antusiasnya luar biasa. Kalau mungkin kalau kita ketemu secara luring, nah ini pasti luar biasa juga ya kegiatannya itu kalau ini ketemu sahabat-sahabat di UMK ini. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersua, kita bisa bertemu meskipun dalam ruang maya kita, yaitu secara daring begitu ketemu dengan teman-teman UMK ini yang luar biasa, tetap diberi kesehatan dan alhamdulillah kita di room kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus. Kemudian yang saya hormati pula Bapak tadi Pak Dr. Agung, ini selaku Kepala Lab. Begitu nggih Mbak Dinda kalau tidak salah tadi, Kepala Lab di BK UMK. Kemudian dan tak lupa saya menyapa juga kepada tim laboran dari BK UMK yang hari ini alhamdulillah kan bisa menyelenggarakan kegiatan angkringan konseling. Kalau saya mencermati ini, menyimak ini berarti kegiatan angkringan konseling ini memang pelaksananya rutin dilaksanakan begitu nggih, Mbak Dinda, kegiatan ini? Iya Ibu, rutin dilaksanakan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Luar biasa ini kegiatan ini. Semoga nanti juga menginspirasi yang lain khususnya di prodi kami. Kalau di prodi kami itu namanya lakon. Ya, lakon itu juga obrolan konseling gitu. Yang saya hormati pula yang luar biasa yang hari ini bisa bergabung semuanya yaitu seluruh mahasiswa UMK, sahabat-sahabat UMK ini yang luar biasa karena apa? Antusiasnya mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang harusnya kan libur nggih Sabtu-Sabtu tetapi kita masih tetap meluangkan waktu sejenak untuk kita sharing-sharing. Kalau tadi pesannya Pak Dr. Agung itu, ini acaranya santai kok Bu Vivi, yang penting kita sharing-sharing. Ya, insya Allah itu semoga ada manfaat apa yang kita ambil dari kegiatan kita pada pagi hari ini, begitu. Jadi obrolan konseling ringan, tetapi tetap ada manfaat topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Dinda Rosa sekilas kalau kita membahas tentang
stop kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kemudian nanti bagaimana mengenalinya, bagaimana nanti pencegahannya sampai dengan jika ada korban ataukah pelaku yang mengalami atau korban ya khususnya korban itu kita harus ngapain sih? Nah, sebelum itu kan tentu kita punya ilmunya dulu minimal kan mengenali, oh ini termasuk kekerasan seksual apa enggak ya? Ini termasuk ini apa enggak ya? Kan gitu. Tapi sebelum itu mohon izin Mbak Dinda, saya mau share share ini ya, share screen dulu. Majutin ya, kamu sing geser. Ya, apakah sudah terlihat ini Mbak Kamu Dinda? Sudah terlihat, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebentar. Maju. Gesernya gimana ya? Sebentar. Nah, ini adalah tema besarnya pada kegiatan pagi hari ini, yaitu intinya adalah stop kekerasan seksual. Kalau kita, teman-teman mahasiswa ini, kalau mendengar kekerasan seksual, coba apa yang terlintas di benak Anda semua? Coba isikan pendapatnya di kolom komentar. Kalau mendengar atau tahu istilah kekerasan seksual, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Coba tuliskan di kolom komentar. Sambil saya bisa dibantu Mbak Dinda untuk membacakan ini gimana ya? Saya kayaknya kesulitan membaca ini kalau saya sambil share screen gitu. Oh, bisa, tapi belum ada yang komentar ya. Coba tuliskan. Nah, ini ada dari Mbak Ellen tadi, sentuhan fisik dari orang secara paksaan, Bu. Ya. Kemudian Mas Mahardika, ini pelecehan, semua kayak jahil gitu, Bu. Nah, nanti kita akan apa namanya? Mbak, kita akan bahas itu tuh masuk pelecehan seksual ataukah memang pelecehan seksual itu hanya bentuknya fisik dan lain sebagainya, kita bahasin nanti. Halo Dek, kan gitu ya. Misalkan ini kalau Mas Mahardika ini ya. Kemudian catcalling, ya. Coba yang lain lagi. Ini dari sekian banyak mahasiswa tadi berapa ini yang bergabung ada 86, ini luar biasa loh ini. Kemudian apalagi? Pelecehan, Bu. Contohnya ini dari Safira. Masih perawan enggak? Nah, coba nanti ada pendapat yang lain lagi. Coba tuliskan di kolom komentar, teman-teman. Biar tahu nanti itu masuk pelecehan ataukah tidak, misalkan hanya dalam bentuk kata-kata gitu ya. Mungkin masih ada yang lain? Iya, terima kasih ini yang sudah menuliskan apa sih. Kalau pokok intinya adalah ketika Anda mendengar kata kekerasan seksual, apa yang terlintas di benak Anda? Wes itu, yang terlintas itu apa? Ya pelecehan. Kemudian ini ada yang berpendapat, contohnya misalkan
ini menyebut masih perawan enggak? Catcalling. Halo, Dek. Kalau saya mengintonasikan yang dari Mas Mahardika ini ya, halo, Dek. Tinggal nanti lihat intonasinya seperti apa. Nah, itu masuk kekerasan seksual apa tidak. Nanti ada di dalam Permendikbud itu juga diatur ada 21 jenis kekerasan seksual, kan begitu. Mengajukan pertanyaan kepribadian mengenai seksual seks. Nah, nanti kita lihat seberapa dalam, misalkan kalau pertanyaan itu yang mengenai atau yang dikategorikan kekerasan seksual atau ini tidak dikategorikan kekerasan seksual. Nah, itu nanti kita akan bahas. Kemudian sentuhan fisik. Nah, ini sudah secara otomatis kan begitu ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan apa namanya unek-uneknya pendapatnya mengenai apa itu kekerasan seksual. Ya, memang kekerasan seksual itu nanti bentuknya bermacam-macam, mulai dari baik nanti fisik, baik dari nanti apa yang dikatakan, kemudian kalau kekerasan seksual itu biasanya kan yang terlintas itu ya mesti sentuhan fisik atau mohon maaf tanda kutip misalkan pemerkosaan, itu pasti itu namanya adalah sudah pasti masuk ke ranahnya kekerasan seksual. Padahal kekerasan seksual itu tidak hanya itu juga. Tidak hanya itu. Jadi banyak sekali macamnya. Nanti di sini Bu Vivi nanti akan membahas beberapa itu berkaitan dengan pelecehan seksual sehingga nanti Anda bisa mengenali, oh ternyata yang pernah saya terima itu juga masuk pelecehan seksual. Mungkin seperti Anda pernah mengalami itu tapi tidak tahu misalkan. Nanti dengan apa namanya kita memahami, mengetahui jenis-jenis kekerasan seksual, nanti bisa tahu bagaimana saya harus bersikap, kan begitu. Maka tema pagi ini yang saya ambil adalah stop kekerasan seksual, khususnya adalah di level jenjang pendidikan kita adalah perguruan tinggi, berarti di perguruan tinggi, gitu. Kenapa penting ini dibahas? Karena memang sesuai dengan, nah ini apa namanya ya, seperti yang disampaikan Pak Nadiem, Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa pendidikan tinggi itu merupakan batu loncatan. Maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Mungkin Anda pernah, di sini ada yang pernah mendengar beberapa kasus, mohon maaf, kasus di perguruan tinggi, mungkin ada kasus-kasus pelecehan di perguruan tinggi, baik yang melakukan itu adalah, mohon maaf, tanda kutip, ada oknum, saya menyebut oknum ya, oknum dosen, ataukah dari mahasiswa itu sendiri, ataukah intinya pelaku itu memang ada di levelnya di jenjang perguruan tinggi. Maka memang tujuan dari Pak Nadiem, jadi Pak Menteri ini adalah bagaimana menciptakan kampus yang aman, nyaman, dan kondusif, dan tempat belajar untuk mengembangkan potensi bagi mahasiswa. Kan gitu. Pokok-pokok di dalam pembahasan pagi ini sebenarnya kita ini ada tentang berkaitan dengan materi kekerasan seksual, kemudian memahami garis besar Permendikbudristek tentang PPKS. PPKS itu adalah singkatan dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kemudian mengenali jenis kekerasan seksual, prinsip-prinsip pencegahan, dan seruan ajakan. Seruan ajakan itu adalah ya misalkan hal-hal yang kita diskusikan pagi ini teman-teman mahasiswa itu tentu apa namanya, ini sudah menjadi seruan ajakan bahwa ini adalah stop kekerasan, kan gitu. Apa itu kekerasan seksual dan apa yang disampaikan teman-teman melalui apa tadi, melalui komen-komen yang tertulis di kolom komentar tadi, apakah masuk kekerasan seksual? Jawabannya ini, iya. Apalagi tadi ada sentuhan fisik, catcalling, itu juga termasuk semuanya, misalkan panggilan-panggilan yang, hai cantik,
kamu seksi deh itu lah. Hal-hal seperti itu sudah masuk di dalam kategori kekerasan seksual menurut Permendikbudristek tadi. Tuh. Kekerasan seksual ini adalah segala perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh, berarti ya fisik, kemudian melecehkan, menghina, dan atau fungsi reproduksi seseorang. Tanda kutip yang mungkin ada kasus pemerkosaan, itu kan juga masuknya sudah di sini. Karena ketimpangan relasi, kuasa, atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis, fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, hingga hilangnya kesempatan. Jadi artinya ini yang memang tertera di Pasal 1 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, dan ini menjadi dasar bahwa kekerasan seksual itu ya bentuknya bermacam-macam. Iya. Kemudian kalau di Permendikbud nomor 46 tahun 2003, ya hampir sama, intinya itu adalah segala perbuatan, tindakan, atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, bahkan kematian. Berarti ini kan bentuknya fisik maupun non-fisik. Intinya seperti itu. Sehingga kekerasan itu dampak akhirnya adalah kalau korban itu mengalami rasa-rasa trauma, hilangnya kepercayaan diri. Kan begitu. Padahal korban, jadi ada yang salah dengan saya ya. Ada yang ini ya, itu adalah kekerasan seksual. Jadi berdampaknya itu luar biasa. Indikatornya apa kalau itu dikatakan kekerasan, teman-teman? Indikatornya adalah pemaksaan kehendak. Sama green teori ini aku. Jadi kalau itu memang ada pemaksaan kehendak, itu sudah pasti dinyatakan ya itu adalah kekerasan. Dan ini mengerikan. Dan kenapa topik ini perlu dibahas di level jenjang perguruan tinggi? Kenapa perlu dibahas ya? Karena memang banyak kasus yang terjadi di beberapa di perguruan tinggi. Jadi banyak kasus yang terjadi sebenarnya. Sesuai dengan data, riset dan berita begitu, menurut survei data juga dinyatakan bahwa 88% total kasus kekerasan di lembaga pendidikan itu merupakan kasus kekerasan seksual. Jadi kekerasan yang ada itu adalah merupakan kasus kekerasan seksual. Kemudian dari kasus yang diadukan ini tahun 2015 sampai 2021 ini, kasus di perguruan tinggi 35%. Pendidikan berbasis agama ini 19%. Jadi coba dari data ini adalah tertinggi itu ternyata angkanya itu di perguruan tinggi. Dan survei dan data itu menunjukkan juga bahwa 77% dosen itu menyatakan bahwa kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. 63% itu berdasarkan data mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Jadi ya tidak tahu di pihak kampus begitu. Kemudian konsep kunci dari kekerasan seksual itu apa? Efeknya itu yang luar biasa. Tapi ini adalah sulit dibuktikan. Efeknya luar biasa, namun ini adalah yang paling sulit dibuktikan. Kemudian apa isu-isu yang berkembang di masyarakat kita untuk saat ini seputar kekerasan seksual? Isunya adalah ketika ada kekerasan seksual itu normalisasi terhadap pelecehan seksual. Artinya apa? Menganggap bahwa ketika ada ketika ada kekerasan seksual menganggap bahwa korban itu overreacting,
dari persepsi sosial, atau kerap melontarkan humor yang merendahkan dan melecehkan itu. Jadi apa yang terjadi itu dianggap hal yang normal. Seksi, misalkan seperti itu, teman-teman. Jadi misalkan menyebut itu, kalau di dalam undang-undang itu sudah masuk di dalam pelecehan. Nah, tetapi kerap memang ini melontarkan, itu biasanya dianggap hal yang normal, hal yang biasa. Bahwa karena memang pemahaman secara umum itu kekerasan seksual itu adalah bentuknya ya fisik, sentuhan, menyentuh dengan sengaja, itu. Padahal konsepnya itu tidak hanya itu. Kemudian sulit bagi korban. Ternyata berdasarkan hasil survei juga, hasil data itu memang korban itu sulit untuk mengungkapkan bahwa saya ini menjadi korban kekerasan seksual gitu. Biasanya apa? Ini poin-poinnya di bawahnya itu. Takut laporannya tidak diterima, tidak tahu harus melapor kemana, minimnya informasi tentang batasan itu, kesenjangan antara relasi dan posisi, penundaan pelaporan. Ketika melapor, oh saya takut kehilangan kesempatan. Ini juga di apa namanya, teman-teman. Ini pengungkapan ini menjadi hal yang sulit bagi korban untuk saya mengungkapkan. Oh, nanti kalau saya bercerita itu nanti nama baik saya tercemar dan lain sebagainya. Ada ketakutan seperti itu setelah saya melakukan beberapa juga sesi konseling dengan korban di beberapa korban kekerasan seksual. Meskipun itu beberapa yang saya tangani itu adalah bentuknya misalkan ini teman-teman. Bentuknya itu ya kekerasan melalui WA, kekerasan melalui cyber begitu. Tapi mereka memang takut kan begitu. Kemudian ini intimidasi pasca pelaporan, ya ancaman yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika dengan melapor itu pasti akan ada nilai buruk terhadap korban, terhadap saya. Kulo tiba korban pelecehan lah. Inilah yang terjadi di lingkungan masyarakat kita itu kebanyakan seperti itu. Atau yang melapor kemudian yang berikutnya poin ini adalah ya dalam pelaporan itu justru menyalahkan korban, mesti disalahkan. Jadi di beberapa kasus yang saya tangani untuk pencegahan apa itu menangani trauma korban contohnya misalkan, jadi korban itu jadi takutnya apa saya salah dalam berpakaian ya Bu Vivi dan lain sebagainya. Nah itu apa itu biasanya kan masalahnya korban itu kalau ada ini dilaporkan, disalahkan. Jadi ini adalah isu seputar tentang kekerasan seksual. Kemudian ketika berbicara itu, ya, ketika kita membahas bahwa, oh ini karena persetujuan korban kok. Misalkan seperti itu. Artinya korban diam saja. Hal-hal ini tidak berlaku jika korbannya apa yang satu, usia anak. Penyandang disabilitas itu tidak berlaku. Jika pelaku mengatakan ini persetujuan korban kok. Itu tidak berlaku jika sekali lagi berusia anak korban itu. Korban mengalami situasi di mana pelaku mengancam, korban memaksa atau menyalahgunakan kedudukannya, kemudian mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol dan lain sebagainya, mengalami sakit tidak, dan seterusnya ini. Jadi ini tidak berlaku penjelasan bahwa itu semua adalah persetujuan korban. Yang dikatakan kelumpuhan sementara, teman-teman pernah mengalami yang namanya misalkan, misalkan ini ada korban kekerasan seksual, kemudian sering kan disalahkan itu karena tidak melawan, berteriak atau lari sana.
Nah, itu biasanya beberapa kan diam saja misalkan. Ya karena Anda pernah mendengar istilah nge-freeze gitu ya. Itu kan korban itu kan diam. Itu namanya adalah kelumpuhan sementara. Bukan berarti diamnya korban itu adalah mengiyakan. Intinya itu. Itu ya, perlu difahami itu. Kemudian yang berikutnya lagi, bila konsep kelumpuhan sementara tadi tidak dipahami, dampaknya itu biasa terjadi pada internal korban dan eksternal. Maka internalnya adalah pasti korban itu menyalahkan diri sendiri, kemudian eksternalnya itu adalah pihak lain itu menyalahkan korban, itu pasti salah korban dan lain sebagainya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, berikutnya ini, bahwa fenomena masyarakat yang cenderung menyerahkan korban, akhirnya apa? Akhirnya kasus itu mengendap. Artinya apa? Korban tidak berani melapor. Maka sekarang di perguruan tinggi dimanapun itu saya yakin ada yang namanya nanti adalah tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Artinya apa? Jika terjadi itu di perguruan tinggi, itu bisa ditindaklanjuti. Kemudian kalau pelaku itu tentu diberikan hukumannya bagi pelaku. Bentuknya nanti apa? Ya bentuknya nanti sesuai dengan kebijakan kampus, tentunya seperti itu. Setelah rekomendasi dari tim itu. Kemudian pembebanan korban itu apa namanya? Korban itu merasa terbebani kalau nanti sampai saya cerita ini pasti nama saya terkenal. Biasanya kan kalau di media sosial itu Anda pernah dengar misalkan istilahnya adalah spill dong namanya, siapa sih spill dong inisialnya dan lain sebagainya. Itu akan menambah membebani si korban. Kemudian juga penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini perbedaan identitas antara yang dimiliki korban dengan pelaku. Misalkan apa namanya? Ya kan adalah rakyat bawah atau ada penguasa. Kalau di kampus itu misalkan ada pimpinan, ada bawahan atau dari mahasiswa. Lah ini mohon maaf kekerasan seksual di level jenjang perguruan tinggi. Jadi kita berbicaranya nanti seputar di perguruan tinggi. Dan semoga, tapi harapannya adalah perguruan tinggi kita. Kenapa saya sebut perguruan tinggi? Karena memang ada di UMK maupun di UNP ini adalah bebas dari yang namanya kekerasan seksual. Dan ini memang menjadi salah satu program pemerintah yang memang harus digalakkan bahwa di kampus itu harus bersih, ya, nyaman, menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tidak hanya nyaman, tapi aman sebagai tempat belajar bagi mahasiswa. Aman dan nyaman, kan begitu. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada teman mahasiswa semua. Coba, mitos atau fakta? Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh keluarga terdekat. Mitos atau fakta? Coba tuliskan di kolom komentar teman-teman mahasiswa. Mitos atau fakta? Fakta, 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 fakta. Iya, fakta. Nah, ini banyak sekali yang nuliskan komentar ya. Fakta, fakta, fakta. Nah, luar biasa ini. Berarti Anda memiliki pemahaman itu. Fakta, fakta, fakta. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa bahwa Anda memahami bahwa ya fakta, fakta, fakta. Ya, fakta. Sambil saya sambil membaca di kolom komentar ya. Nah,
Apakah kekerasan seksual itu dapat dilakukan oleh orang terdekat atau keluarga? Mitos atau fakta? Semuanya menjawab fakta. Lalu jawabannya apa? Iya, jawabannya fakta. Terima kasih yang sudah memberi responnya. Saya yakin yang belum menuliskan, ngetikkan komentarnya ini pasti akan memahami bahwa, oh fakta kok Bu Vivi. Yakin itu adalah fakta. Fakta abis. Fakta abis berarti fakta. Begitu ya, ya teman-teman. Nah ini, bahwa ini ada jawabannya adalah fakta. Di beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi itu memang pelakunya adalah anggota keluarga, orang terdekat korban. Siapa itu? Ya mungkin mohon maaf, ayah, paman, ya pokoknya yang menjadi family di dalam keluarga itu. Jadi intinya adalah orang terdekat korban. Jawabannya fakta. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Jadi OMK ini juga luar biasa memberi responnya. Fakta ya. Ya. Memang pelaku itu tidak hanya dari keluarga maupun dari eh, orang yang tidak dikenal. Jadi orang terdekat pun itu bisa menjadi pelaku di dalam kekerasan seksual. Pertanyaan yang kedua, pakaian korban itu menjadi pemicu kekerasan seksual. Tolong dijawab, mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Pakaian korban menjadi pemicu kekerasan seksual. Mitos atau fakta? Ada yang menjawab fakta, ada yang menjawab mitos, mitos, mitos. Mitos itu pelaku aja yang nafsuan. Mitos, mitos. Iya, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Mitos mitos. Pelakunya aja yang buaya. Iya, buaya begitu ya Mbak ya. Tapi ada faktanya kalau terlalu terbuka banget. Tergantung Bu, tapi jika kita sudah berpakaian rapi, tapi pelaku masih melecehkan, sama saja kesalahannya ada di pelaku Bu. Ya, coba kita lihat jawabannya. Ini juga berdasarkan hasil survei, hasil riset begitu. Terima kasih yang sudah memberikan jawabannya, memberikan opininya masing-masing. Begitu, kita buka. Apakah pakaian korban itu menjadi pemicu kekerasan seksual? Jawabannya mitos. Sekali lagi, pakaian korban menjadi pemicu kekerasan seksual. Jawabannya mitos. Karena apa? Karena memang grafik ternyata sampai dengan tahun 2023 kemarin data itu menunjukkan bahwa kita konteksnya adalah pakaian. Tapi terima kasih yang sudah segala bentuk kekerasan ini segala bentuk kekerasan seksual 100% salah pelaku. Ya, ya. Memang apa namanya? Kalau sudah dikategorikan kekerasan seksual berarti itu memang ya dari pelaku. Tetapi kalau berbicara pada konteks kita yang ini pakaian bahwa berdasarkan hasil riset sampai dengan yang terakhir tahun 2023 kemarin juga masih ada bahwa riset itu bahwa menunjukkan bahwa ketika apa ya teman-teman, pakaiannya sudah tertutup dan lain sebagainya. Kalau cari yang salah, itu pasti pelaku itu salah. Itu adalah pakaiannya, prosentasenya itu adalah pakaian yang ini, rok dan celana panjang, hijab, kemudian prosentase. Artinya semuanya sebenarnya berpotensi untuk menjadi berpotensi untuk terjadinya kekerasan seksual gitu maksudnya. Terima kasih yang sudah
menuliskan komentarnya. Tidak habis pikir Bu bagi pelakunya. Iya, kalau kita yang normal ya Bu, ya Mbak Ellen ya, dan semua teman-teman mahasiswa, kalau kita yang normal itu kalau kita membahas, kita berbicara ini ya ya nggak ngotak gitu ya istilahnya. Bahasanya di UMK itu apa ya? Kalau saya itu nggak habis pikir gitu maksudnya, nggak masuk di otak saya, nggak masuk di agenda saya bahwa kok bisa ya melakukan itu loh maksudnya. Nah, kita lanjut dulu teman-teman. Nanti kita diskusi, kita sharing-sharing. Kita lanjut dulu. Laki-laki tidak mungkin menjadi korban. Kira-kira mitos atau fakta? Tuliskan di kolom komentar, teman-teman. Laki-laki tidak mungkin menjadi korban. Apakah itu mitos ataukah fakta? Mitos, 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 mitos. Iya, mitos. Iya, banyak kok yang dilecehkan secara verbal. Berarti artinya iya. Nah, ini fakta. Ada juga perempuan yang menjadi iya, kalau kalau apa namanya? Kalau perempuan menjadi pelakunya kan maknanya adalah bahwa laki-laki itu kan korban. Begitu. Artinya apa? Contohnya Saipul Jamil. Iya, terima kasih apa namanya? Tanggapannya, atas tanggapannya. Laki-laki tidak mungkin menjadi korban, mitos atau fakta? Kita lihat jawabannya apa. Jawabannya mitos. Tidak mungkin menjadi korban. Kalau mitos berarti ya laki-laki pun bisa menjadi korban. Berarti pelakunya adalah perempuan. Artinya itu mitos. Dikatakan kalau laki-laki tidak mungkin menjadi korban. Karena apa? Beberapa kasus yang terjadi itu adalah yang menjadi korban pelecehan itu adalah anak laki-laki atau laki-laki itu menjadi korban. Ya kan? Berarti mitos kan? Kita sepakat itu? Iya, karena korbannya itu ada anak laki-laki dan pelakunya itu seorang perempuan. Itu juga ada. Artinya mitos dikatakan bahwa jika korban kayak kemarin, kayak kasus kemarin Bu, ibu kandungnya sendiri, nah, mengerikan ya. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus kekerasan seksual sampai geleng-geleng itu, otak saya itu sampai geleng kok ada ya begitu. Nah, nggak nalar itu, nggak ngotak lah istilahnya. Bahasa kasarnya kan nggak ngotak itu. Mohon maaf ya teman-teman. Mengerikan. Terima kasih atas tanggapannya semuanya semua teman-teman. Jadi memang laki-laki sekali lagi laki-laki itu bisa memungkinkan sangat mungkin menjadi korban. Artinya apa? Semua itu berpotensi menjadi kok berpotensi ya kalimatnya. Mohon maaf saya ralat. Semuanya itu bisa ya mungkin jadi korbannya. Itu. Ya. Kemudian kita bahas dampak kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu berdampak apa? Nanti menghambat pencapaian prestasi akademik atau karir. Tentu Anda bisa membayangkan jika itu terjadi di perguruan tinggi, pasti menghambat pencapaian prestasi akademiknya, karirnya. Korban kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan karena merasa tidak aman, misalkan. Peserta didik keluar sekolah sebelum waktu lulus, ya bisa jadi terjadi itu, bisa saja. Nah, ini dampaknya itu bermacam-macam. Kemudian maka ada yang saya sampaikan di awal tadi, ada Permendikbudristek yang membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini. Dilindungi dengan undang-undang, yaitu Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021.
Untuk apa? Ini berupaya untuk apa? Untuk memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan yang aman. Sekali lagi yang tadi, supaya Anda belajar di kampus itu dengan aman. Kemudian bisa memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil sikap langkah dan langkah tegas. Karena apa? Ada undang-undangnya. Ketika mengambil setelah direkomendasikan oleh mungkin tim yang ada di kampus itu, tentu bisa ini adalah sebagai dasar hukum untuk perlindungan. Kemudian dengan adanya Permendikbudristek nomor 30 ini juga adanya peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Kemudian bisa penguatan kolaborasi juga antara Kemendikbudristek dan perguruan tinggi. Harus ada kolaborasi itu. Isinya apa? Nanti dibuka sendiri ya teman-teman mahasiswa, bahwa garis besar Permendikbudristek ini mengatur tentang apa? Jadi kalau kita berbicara kekerasan seksual itu sudah diatur semua babnya. Tentang apa? Ketentuan umum, pencegahannya bagaimana, penanganannya bagaimana, satuan tugasnya apa, mekanisme penanganannya seperti apa. Itu sampai dengan ada di bab 9. Pemantauan evaluasinya, hak korban dan saksinya, hak korban dan saksi, pemeriksaan ulang dan lain sebagainya. Itu diatur dalam undang-undang itu yang terdiri dari, mohon maaf bukan undang-undang, diatur dalam Permendikbudristek itu dalam bab 1 sampai dengan bab. Nah, ini adalah poin pentingnya lagi. Setelah memang ada peraturan dari Permendikbud itu, kita kenali juga 21 jenis kekerasan seksual berdasarkan yang ada di Permendikbud itu. Pasal 5 Permendikbudristek tentang PPKS, jenis dan bentuk kekerasan seksual. Mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui TIK. Coba kita cermati bersama-sama. Poin gambar nomor 1. Terlihat ya teman-teman sebelah kiri. Kalau di layar saya sebelah kiri, enggak tahu di layar Anda. Terlihat, Cowok kok, Bu. iya terima kasih. Cowok kok sukanya nari. Cewek kok rambutnya pendek. Lah, hanya mengatakan itu, kalau menurut Undang-Undang Permendikbudristek nomor 30 tadi, itu sudah masuk di dalam bentuk kekerasan seksual. Ih, orang kok melambai. Itu lunak. Tulang apa sih, ada istilah-istilah. Sebenarnya itu sudah masuk, kalau kita mencermati Permendikbudristek itu sudah masuk dalam bentuk dan jenis kekerasan seksual. Kemudian yang tengah ini Anda pernah melihat atau pernah mendengar ya, melihat itu berarti mengalami ya, mohon maaf. Mengalami sebagai baik itu sebagai saksi atau korban. Anda mungkin pernah mendengar teman-teman mahasiswa bahwa misalkan mohon maaf ada orang laki-laki atau perempuan atau siapapun tiba-tiba memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan. Coba ada yang pernah mengalami atau melihat seperti itu? Atau mendengar, mendengar saja? Saya pernah mendengar, Bu. Tetangga saya sendiri. Masya Allah, astagfirullah. Ya, pernah ya, dengar ya. Hmm. Ya kan mengerikan kan, Mbak? Nah itu. Iya, mengerikan. Ternyata, lah kalau diruntut lagi, ini memang termasuk dalam jenis kekerasan seksual. Kalau diruntut lagi dalam psikologi abnormal, kalau Anda pernah mempelajari psikologi abnormal, mohon maaf di UMK itu ada mata kuliah psikologi abnormal apa tidak, Nji? Kalau kurikulum BKUNP itu sudah tidak ada, sekarang adanya hanya kesehatan mental. Kira-kira pripun? Oke, Tidak nanti ada Ibu, adanya juga kesehatan mental sama. adanya hanya sama nggih kesehatan mental. Jadi kalau dulu kurikulum yang dulu itu memang ada psikologi abnormal, tapi sepertinya sekarang itu psikologi abnormal itu memang include di dalam pembahasan kesehatan mental.
Kalau orang yang menunjukkan alat kelaminnya dengan sengaja seperti ini di tempat umum atau dengan sengaja itu mendapatkan kepuasan tersendiri, itu juga namanya abnormal. Dalam kamus besarnya psikologi abnormal itu ada kelainan dia. Mohon maaf ya, ini ada suara motor kok keras. Rumah saya mepet Ratan. Ratan itu jalan raya maksudnya. Mohon maaf. Jadi agak rame nggih. Mohon maaf. Jadi ini masuk kekerasan seksual. Dan kalau diruntut lagi di psikologi itu wis masuk di dalam apa namanya? Abnormal, psikologi abnormal. Kemudian yang ketiga ini adalah hai cantik, sweet sweet sweet. Yang ketiga. Hanya mengatakan itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan hey seksi, hey apa itu sudah masuk di dalam apa namanya, kekerasan seksual, teman-teman. Mengerikan kan? Ini mengerikan. Jadi dengan nanti tahu secara garis besarnya ini, ya minimal Anda tidak melakukan itu. Tapi kalau kaum akademika, saya yakin tidak ada yang seperti itu, ya kan? Kaum akademika, anak kuliahan itu tidak ada yang melakukan itu. Yang keempat berikutnya, menatap korban dengan nuansa seksual. Mungkin ada yang kalau saya lihat prakteknya gimana. Pokoknya lihat gambar seperti ini ya teman-teman. Orang yang pakai kacamata itu. Jadi pandangannya itu menatap dengan nuansa seksual. Ini juga termasuk dalam bentuk jenis kekerasan. Apalagi Anda kan orang BK ya, kita itu akademisi, tapi di bimbingan konseling itu pasti akan belajar tentang gesturnya orang ini gimana ya. Ini menatap korban, menatap kita, menatap misalkan siapapun itu dengan nuansa seksual. Itu kan kalau belajar mimik muka apa itu kan terlihat sebenarnya, teman-teman. Yang tengah ini mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan. Nah, ini mengirim video apa itu ya kekerasan. Berikutnya yang keenam adalah mengambil, merekam dan mengedarkan foto rekaman audio baik visual, kemudian tanpa persetujuan. Tiba-tiba ya wis pokok mengirimkan foto pribadi. Jadi hati-hati sekarang mengirimkan foto pribadi, merekam, mengedarkan itu tanpa persetujuan itu juga termasuk dalam kekerasan seksual. Berikutnya lagi, mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan. Dosen-dosen seksi di kampusku cek. Gimana sih bacanya kalau anak-anak zaman now, mahasiswa zaman now itu dosen-dosen seksi di kampusku cek. Nah, misalkan itu juga tidak boleh kalau menurut Undang-Undang Permendikbud Ristek tadi. Ya, kemudian berikutnya lagi menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi nuansa seksual tanpa persetujuan. Pokoknya di informasi wiki yang gini-gini, itu kan enggak boleh. Kemudian mengintip. Nah, ini yang ngintip malah cewek ya gambarnya. Ini di buku apa itu aturan itu. Mengintip dengan sengaja melihat korban dengan yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi. Ini. Itu ya termasuk kekerasan. Kemudian membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui.
Misalkan ini chatnya ya, karena konteksnya ini adalah di pedomannya itu di perguruan tinggi, maka ini contohnya dosen misal. Selamat pagi Bapak, saya kira saya Ica. Pak, kemarin nilai saya kurang bagus. Saya mau minta tugas tambahan, Pak. Kata Bapak tadi di kelas. Kata Bapak di kelas tadi suruh Japri aja. Wah, pagi-pagi sudah WA Ica. Ica memang sekarang lagi di mana? Ya, Pak. Nah, ini chat-chat seperti ini. Oh, masih di kosan toh. Ini dan seterusnya ini. Ini juga masuk kekerasan seksual. Itu ya. Kemudian memberi hukuman atau sanksi bernuansa seksual. Karena skripsi kamu telat, nanti kita ketemu di hotel saja ya. Nah, misal. Ini kekerasan seksual. Kemudian yang berikutnya, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan. Ini juga kekerasan seksual. Ini malah secara fisik. Kan megang, meraba, memeluk, mencium. Kalau tadi ada pendapat, saya enggak ada habis pikir Bu sama pelakunya. Ya kita enggak habis pikir. Karena itu orang yang, mohon maaf bahasanya Bu Vivi itu ya stres gampangan. Tapi kalau di dalam psikologi abnormal itu memang ada pembahasan, ada kelainan di mana dia ada seseorang itu yang puas dengan mengalami, intinya puas dengan mengusapkan, misalkan dengan mendekatkan dirinya, misalkan contoh ya teman-teman. Ini di luar ini tapi kita tetap membahas tentang kekerasan. Anda naik bis rame-rame begitu. Tiba-tiba itu ada orang yang kalau duduk ataukah berdiri itu berdempet-dempetan dekat. Dia merekatkan tubuhnya ke ya ke orang lain begitu, ke orang lain di depannya atau di belakangnya mepet-mepet sok-sok. Itu biasanya dia itu otaknya kelainan. Jika memang kondisinya seharusnya tidak seperti itu. Misalkan berdiri pun masih bisa berjarak sedikit misalnya, tapi itu sengaja mepet-mepet nemplek gitu loh. Itu kalau dalam psikologi abnormal itu kelainan dia. Itu mengerikan juga sebenarnya kalau itu di tempat umum. Jadi fisik. Kemudian berikutnya membuka pakaian korban tanpa persetujuan. Nah, ini jelas pelecehan ini. Seksual karena fisik. Kemudian yang berikutnya memaksa korban melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Supaya akomodasi penelitian lapangan gampang, kita tidur sekamar aja. Pelecehan seksual. Kemudian yang berikutnya adalah mempraktekkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Woi maba, lari keliling lapangan sambil buka baju, tunjukkan kejantananmu. Nah, ini juga kekerasan seksual. Dan yang lari ini kan juga tidak diperkenankan. Kenapa? Ini kan tanpa baju. Tanpa ini loh bajunya dilepas iki loh cah mergo. Nah, ini kan enggak bisa, enggak boleh mempertontonkan, mempraktekkan, memperlihatkan nuansa kekerasan seksual. Kan enggak boleh. Kemudian melakukan percobaan perkosaan meskipun tidak terjadi penetrasi. Ada upaya penyobaan kekerasan seksual atau pemerkosaan. Kemudian melakukan perkosaan melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Ini apalagi ini kan sudah fisik yang ke sini. Kemudian memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi. Kamu harus aborsi, kalau tidak foto-fotomu akan aku sebarkan di kampus misalkan. Ini adalah kekerasan seksual. Berikutnya lagi, memaksa atau memberdaya korban yang
untuk hamil. Kalau kamu mau menjadi surrogate mom untuk anak saya akan mempercepat kelulusanmu. Itu misal. Tapi insya Allah di kampus kita itu free atau tidak ada bebas yang namanya tidak ada, bukan bebas kekerasan seksual ya, nanti saya salah bahasanya. Stop, tidak ada kekerasan. Kemudian membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Gak usah dibuat ramai demi nama baik kampus ini misalkan. Itu adalah pelanggaran besar dalam kekerasan seksual. Kemudian melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Majalah mahasiswa menjadi korban terbejat sindikat prostitusi dengan modus pacaran. Nah, ini kan mengerikan. Itu. Ya itu ya 21 dari kekerasan seksual yang ada sesuai dengan di Permendikbudristek. Jadi semuanya diatur di dalam Permendikbudristek itu tujuannya apa? Tujuannya memang untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan aman tadi, ya aman bagi seluruh warga kampus, kan begitu intinya. Prinsip-prinsip pencegahan dan penanganannya seperti apa? Pelaksanaannya mencakup 2 tingkat, ada di institusi maupun di individu itu sendiri. Misalkan kalau di tingkat institusi atau perguruan tingginya itu adalah pembelajaran, penguatan tata kelola, kemudian penguatan budaya komunitas mahasiswa dan pendidik, ya mengadakan komunikasi. Salah satunya yang seperti yang kita lakukan pagi ini, yang kebetulan topiknya yang saya bawakan adalah berkaitan dengan ini. Ini adalah juga salah satu selain bentuk kerjasama di prodi kita, di prodi saya maupun di prodi UMK ini juga sebagai, kalau di institusi ini kan Anda sudah melakukan bahwa ini adalah penguatan budaya komunitas. Jadi sudah melakukan edukasi berkaitan dengan kekerasan seksual itu. Individu, ada pembatasan pertemuan individual, permohonan tertulis untuk mendapatkan persetujuan Kaprodi misalnya. Dicegah itu. Jadi bila pertemuan tidak bisa dihindari dengan siapapun di luar jam kuliah misalkan, ya itu harus sesuai dengan persetujuan kampus tentunya. Ruang lingkup yang pencegahan itu apa? Kita bisa mencegah di kampus itu dalam pembelajaran, kemudian penguatan tata kelola, berarti kesimpulannya ada 3 tadi, penguatan budaya. Pembelajaran berarti tadi apa? Oh, include. Nah, mahasiswa memahami itu tadi itu kan pembelajaran. Kalau tata kelolanya tentu kebijakan-kebijakan tata kelola yang ada di kampus. Pencegahan kekerasan seksual oleh perguruan tinggi ada banyak ini ya yang bisa dilakukan. Ada merumuskan kebijakan, membentuk satuan satgas PPKS, menyusun pedoman, pembatasan pertemuan sivitas akademika, menyediakan layanan pelaporan, melatih mahasiswa, sosialisasi, memasang tanda. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk pencegahan kekerasan seksual. Kemudian ini melalui apa? Sosialisasi di perguruan tinggi, menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, ya. Ya termasuk kita pelajari pagi hari ini itu kita wujudkan bersama di BK kita, di prodi kita dapat wawasannya. Yang kedua adalah kalau berkaitan dengan materi ini juga bisa bermanfaat untuk lembaga atau institusi, insya Allah seperti itu. Ini ya, apa pencegahannya ya? Tidak melakukan kekerasan seksual, berperan aktif, mengikuti seminar, panduan dan lain sebagainya. Prinsip pencegahan itu penanganan kepentingan yang terbaik itu adalah untuk korban, keadilan dan kesetaraan hak, kemudian akuntabilitas, independen, hati-hati, konsisten, dan jaminan tidak diulangi lagi. Untuk seruan ajakannya, kita
apalagi nanti Anda calon-calon konselor, itu kalau ada bagaimana prinsip utama membantu korban adalah mendengarkan tanpa menghakimi atau menyalahkan. Kita jurusan BK itu kan kita banyak mendengarkan ya. Mendengarkan dulu konseli itu seperti apa, kan begitu. Tahan diri untuk memaksakan nasihat tanpa menanyakan kenyamanannya. Dulu dicecar dengan nasihat-nasihat itu bukan pola kerja kita, tetapi kita melihat dulu dia si konseli atau nanti korban itu nyaman apa tidak. Kalau sudah nyaman kita bisa masuk. Lah ini kan ranah kerja Anda juga nanti sebagai calon-calon konselor kan begitu. Mulai sekarang kan Anda kan sudah dilatih ya belajar berempati, simpati. Nah, itu diasah sehingga nanti kalau ada hal-hal seperti itu kita mendengarkan dulu, kemudian apa yang perlu kita ambil tindakannya. Beritahu konsekuensi dari pilihan langkah yang ada. Mari kita bersama-sama hapus kekerasan seksual untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, merdeka dari kekerasan demi terwujudnya pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Dari saya cukup sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan sepenuhnya kepada Mbak Dinda selaku moderator. Silakan. Baik, terima kasih Ibu atas materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Ibu. Kemudian ada masuk ke sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya mengenai tema yang telah banyak dibahas oleh Ibu Vivi yang sangat menarik dan pasti banyak yang bertanya-tanya tentang kekerasan seksual gitu. Oke, bagi teman-teman, saya persilahkan untuk bertanya. Mungkin bisa raise hand dulu kalau mau bertanya. Saya persilahkan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ini temanya sangat menarik sekali loh. Oh, mungkin ini Ibu ada yang bertanya lewat forum chat. Mungkin bisa saya bacakan Ibu dari Kak Tarisa angkatan 2020 itu bertanya mengenai bagaimana cara mengatasi trauma karena pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Dan lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai pertanyaan yang diberikan oleh laki-laki atau pasangan mengenai pertanyaan yang masih perawan atau enggak. Nah, padahal itu kan hal yang tabu untuk dipertanyakan ya, Ibu. Nah, bukankah jika pasangan kita itu mencintai kita dengan tulus, itu tidak melihat masih perawan atau enggaknya? Gitu. Nah, terkadang dari kejadian kekerasan seksual bisa menyebabkan korban trauma dan pergi ke psikolog bahkan ke psikiater untuk mengobati trauma yang dialami korban tersebut. Baik, itu pertanyaannya, Bu. Ini langsung dijawab dulu bersatu gitu nggih, Mbak Dinda? Ya. Langsung saya tanggapi, nggih, Mbak Dinda. Iya, Bu. Terima kasih sudah dibacakan ulang, Mbak Dinda, dan terima kasih untuk Mbak uh, Rasyan Tarisa. Nah, saya panggilnya Mbak Tarisa aja ya. Ini pertanyaannya panjang dan luar biasa ini pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi trauma pelecehan seksual yang dialami oleh seseorang? Iya, apalagi adalah pelecehan yang bentuknya fisik. Ya kan? Saya mengalami menangani di beberapa kasus pelecehan seksual. Seperti yang saya sampaikan di awal slide saya tadi juga itu bahwa
ketika seseorang itu menjadi korban pelecehan seksual itu dampaknya itu adalah jangka panjang, trauma, seperti yang ditanyakan oleh Mbak Tarisya. Trauma itu memang bisa Bu, pendampingannya itu sampai dengan korban itu sampai dengan harus ke psikolog, psikiater, begitu ya. Karena memang dampak dari kekerasan seksual itu dampaknya adalah jangka panjang. Didampingi terus, dilihat perkembangannya. Terus Bu, iya. Karena apa? Kalau korban itu dibiarkan mereka sendirian, didampingi itu dalam arti ya ada apa ya, kalau di lingkungan kita itu ada lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung itu adalah mendukung untuk pemulihan korban, mensupport. Salah satu caranya apa? Oh, kalau tahu itu korban, salah satunya kan tadi kan kalau korban itu saya sampaikan itu biasanya kan takut untuk dikucilkan, takut nama baiknya ini tercemar dan lain sebagainya, ya kan? Tadi. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal juga yang seperti itu, kita dampingi. Mendampingi itu dalam arti kita mensupport korban untuk pulih. Tidak dibiarkan sendiri. Kalau memulihkan trauma secara pribadi, kalau memang harus ke psikiater, ya itu memang dilakukan atau ke psikolog. Tapi kan kasihan juga. Kasihan kan? Jadi lingkungan itu kalau kita sebagai teman korban misalkan, atau tahu korban misalkan, ya kita harus berupaya untuk mensupport. Support dalam arti adalah support pemulihan. Ibaratnya kalau ini ya Mbak Tarisya ya tadi ya. Ibaratnya kalau kita tergores luka, kita berdarah, kita obati lukanya berdarah, mungkin 1 minggu, 2 minggu, kering, sembuh, selesai. Kalau yang sakit sudah psikologis kita, kena trauma, itu kan kita butuh waktu. Butuh waktunya apa? Dari semua unsur harus mendukung. Kalau ada di lingkungan keluarga, ya semoga pelakunya itu bukan juga dari lingkungan keluarga tadi, karena mengerikan itu. Support sistemnya apa ya, kurang, itu juga akan melemahkan. Selain didampingi ya tentu tetap kita secara apa namanya psikologi jiwa kita itu kan tetap perlu didamaikan. Artinya apa? Kalau memang butuh konselor ataukah psikolog ya memang harus seperti itu untuk pemulihan pelan-pelan. Seperti itu. Kalau secara ditarik lagi garis yang lain, dilihat dari sudut pandang yang lain, misalkan agama, kalau di dalam agama yang saya yakini adalah Islam, itu kan berbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu. Sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi pemulihannya memang butuh jangka waktu yang panjang, tetapi banyak unsur yang harus terlibat ini tadi harus dilakukan. Support system dari orang terdekat. Ya, pengobatan diri dalam diri. Kalau memang harus butuh teman atau hanyakah teman bercerita ataukah kalau psikolog atau konselor itu juga harus dilakukan. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya kan itu. Saya rasa itu ya Mbak Tarisya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua. Bu, apakah jika calon pasangan ya tadi, masih calon pasangan ya, mempertanyakan sebenarnya Mbak Tarisa ini bertanya, tapi di situ sudah tertera sebenarnya jawabannya itu tersirat di situ. Tapi kalau pasangan kita ini tulus mencintai, itu kan tidak perlu, iya, itu. Kalau tanya bagaimana pendapat saya kalau ada yang tanya seperti itu. Kalau si pasangan atau si perempuan itu dengan rela mau menjawab, Bu nanti efeknya kan yo jangka luar biasa ya misalkan.
nanti bisa saya diputus tiba-tiba ini misalkan. Tapi sebenarnya kembali lagi, kalau pasangan itu menerima Anda apa adanya dengan tulus, juga tidak usah ditanyakan. Itu harusnya kan, loh kalau kamu percaya saya kan harusnya tidak perlu kamu tanyakan. Kan gitu. Saya rasa itu. Jadi apa? Kalau ada pertanyaan seperti itu ya kita melihat juga bagaimana apa namanya pasangan atau si cewek. Tapi kalau saya ditanya pendapat saya tentang tanya ini masih perawan atau enggak, ya itu memang kalau memang penting dan memang harus itu adalah utama bagi si laki-laki, ya dijawab. Tapi dengan begini ya, kalau kalau di bimbingan konseling itu kalau dengan jawaban apapun pasti semua ada resiko. Pilihan itu ada resiko. Kamu menjawab masih misalkan, ya apa konsekuensinya? Tidak itu ya apa konsekuensinya? Tapi semuanya harus ditanya dulu ke pasangan masing-masing kan begitu. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Kan begitu. Sakjane lek wis podo-podo tuluse sama ini kan tidak perlu ditanyakan. Ya tidak perlu menurut saya kan begitu. Saya rasa itu Mbak Tarisha Mutiara Devi. Wah, keren namanya ya. Saya rasa itu Mbak Dinda. Saya kembalikan kepada Mbak moderator. Monggo. Oke, saya rasa itu saya kembalikan ke Mbak moderator. Wah, ya terima kasih sama-sama kembali kasih Mbak Tarisha. Gitu ya Mbak Tarisha ya. Sakjane lek podo-podo ini nih ngono kan. Wah, kan gitu. Kamu nggak percaya saya, Thomas. Ya, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin saya yang mau tanya Mbak Dinda. Baik, silakan. Nggih, Bu Vivi, kalau semisal di UNP sendiri itu banyak nggak sih teman-teman dari mahasiswa maupun dari kalangan dosen atau tendik yang mengalami kasus kekerasan seksual sendiri dan berani melaporkan itu kira-kira sudah berapa persen ya Bu? Karena soalnya kalau di UMK sendiri itu ya, karena kan kan Satgas di UMK kan baru terbentuk tahun kemarin 2023. Jadi memang sosialisasi tentang adanya Satgas itu memang masih minim gitu. Jadi mungkin banyak yang masih apa ya, kayak bingung mau melapor ke siapa kayak gitu. Nah, dari UNP sendiri ada nggak sih apa ya, mungkin tips atau apa gitu Bu supaya yang dari UMK sendiri banyak yang maksudnya semoga nggak ada kasus ya, tapi semisal ada pun kan harus melaporkan ke Satgas gitu. Dan bagaimana Bu? Ada nggak sih Ya, ya terima kasih. tips? Terima kasih Bu. Nggih, terima kasih Mbak Rizka nggih. Bu Rizka atau ini ya, pokoknya pengelola begini. Kalau di UNP, oh ya, berarti UMK ini luar biasa ya, sudah terbentuk mulai tahun lalu. Kalau di UNP ini baru terbentuk di tahun 2024 ini. Jadi bulan apa ya kemarin kalau saya lupa ya, Juni atau apa. Ya, pokoknya penetapannya kan baru di 2024 ini. Apakah ada yang melapor seperti itu? Ada. Kasusnya bentuknya apa? Ya, karena begini, karena selain kita sosialisasi, kita memang ada hotline untuk pelaporan begitu. Untuk hotline nomor untuk melaporkan bentuk kekerasan yang terjadi di kita itu ada. Jadi itu Mbak Rizka. Jadi apa namanya? Nanti yang mengalami pelecehan seksual itu kan kita secara etika, kalau etika profesi sendiri, etika profesi BK itu kan menjaga kerahasiaan ya. Tidak hanya karena kami BK, karena tim Satgas itu kan tidak hanya dari unsur bimbingan konseling. Ya memang dari yang
lolos di dalam kemarin terbentuk Satgas Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual itu. Nah, setelah terbentuk kemarin, setelah ada sosialisasi, kemudian kita pasang banner-banner dan lain sebagainya, itu juga apa namanya, ada hotline untuk pelaporan kasus. Dan di dalam hotline itu atau di dalam sosialisasi itu selalu kita sampaikan bahwa insya Allah identitas dari korban nanti yang melapor itu aman, data ada di kami. Sehingga memang masih ada. Jadi harapannya kan kita zero kekerasan ya. Ternyata kan harapannya itu zero kekerasan, tetapi itu ternyata masih ada. Kekerasan yang beberapa yang masuk di hotline kami, itu yang terjadi itu adalah korbannya memang mahasiswa ada, jadi dilecehkan, tetapi pelakunya itu orang luar. Konteksnya itu misalkan begini ya, kalau dengan pacarnya, lek karo pacare kan suka sama suka. Jika itu tidak ada rasa misalkan paksaan atau apa, kan tidak bisa diangkat kasusnya. Kecuali ada paksaan kemudian tidak terima, kemudian dilaporkan, itu kan baru itu akan menjadi masuk dalam kasus. Beberapa yang masuk itu ya masih ada, artinya masih ada korban kekerasan ada dan berani melapor iya. Tapi rata-rata itu di beberapa kasus itu pelakunya adalah orang luar. Ada yang mohon maaf, jadi melacaknya itu juga susah. Misalkan di tempat umum seperti yang saya sampaikan tadi, Bu begini, begini, begini. Yo Pak atau Bu begitu, karena kan hotline itu kan untuk tim Nusantara yang pegang aja. Nusantara itu kampus saya. Kampus saya Mbak Dinda dan teman-teman. Jadi Nusantara. Jadi tim Nusantara aja, beberapa tim aja yang memang menangani kasus ini aja yang bisa membuka hotline itu. Jadi tidak semuanya, hanya 3 orang atau saya 4. Karena ada tim, ada ketua, saya penanganan, kemudian ada satu lagi pencegahan, ada 4. Jadi yang bisa membuka itu. Kita jaga kerahasiaannya, tapi kalau angkanya itu ya tetap masih ada. Yang melapor langsung itu bagaimana? Kalau melapor langsung ke konselingnya apa itu di ruang lab BK itu ya tetap ya ada. Tetapi akan segera kita tindak lanjuti segera. Tapi sifat modelnya apa itu juga beberapa itu yang karena begini ya, mungkin ini Mbak Rizky. Jadi kesalahan pemahaman tentang kekerasan seksual itu yang dianggap bahwa kekerasan seksual ini mohon maaf disentuh secara fisik, dipegang apanya, lah itu kekerasan seksual. Padahal kan tidak hanya itu. Jadi yang dilaporkan itu rata-rata sudah yang bersentuhan secara fisik. Begitu. Proses pencegahannya, penanganannya nanti ada tim begitu. Itu Mbak Rizka. Gitu. Terima kasih Bu Vivi. Berarti memang harus dikuatkan ya apa namanya mekanisme dari pelaporannya sendiri itu harus ditekankan benar-benar gitu dan Iya. hotline ya. Sebenarnya kami Iya. udah buat buku hotline, terus ada form juga untuk bisa diisi oleh mahasiswa maupun dari sivitas akademika yang lainnya. Tapi ya memang ya seperti itulah Bu. Masih belum banyak yang lapor. Gitu. Iya, saya memahami karena memang setelah saya amati itu ya memang itu yang pemahaman di teman-teman mahasiswa itu kebanyakan itu merasa dilecehkan itu ketika sudah atau fisik. Padahal kalau tidak terima dilecehkan dengan tolong dong kirim video atau apa, kalau tidak terima misal apa itu kan itu sudah masuk pelanggaran dan itulah yang tidak tercover atau terdeteksi begitu. Jadi kebanyakan ya memang Bu saya tadi ini gitu. Fisik. Ya. Dan kalau dari UMK sendiri tuh lah Bu, gini loh, karena
yang sudah ditangani oleh tim Satgas sendiri ya. Tapi ada beberapa pihak-pihak yang pengen tahu kasusnya kayak gimana, terus penanganannya kayak gimana, dan itu seakan-akan kayak nggak percaya adanya tim Satgas seperti itu loh, Bu. Jadi eh, banyak dari unsur mahasiswa yang pengen tahu kasusnya kayak gimana, kayak gitu. Padahal kan udah diselesaikan di dalam Satgas dan sudah dilaporkan ke rektor. Jadi kan kita tidak perlu untuk melaporkan kepada Tidak perlu, siapapun selain rektor kan, Bu. Iya, tidak perlu, makanya tidak perlu. kalau dari mahasiswa ada yang tanya kayak gitu ya, Pak, kita nggak akan nge-share apapun itu. Jadi Tidak boleh. Karena ini menurut saya ya, ini kan di dalam etika apa namanya? Kalau kalau saya kan menggunakan etika profesi juga. Itu kan kerahasiaan dan kejaminan atas data korban sebagai Satgas. Kalau kita betul langkah yang sudah diambil Mbak Rizka tadi sudah tepat, sudah sesuai. Jadi tidak akan di-share, tidak akan di ini karena memang apa namanya? Ini untuk data korban loh, nggih. Kalau misalkan misalkan kasus ya, kalau pelakunya itu adalah unsur maaf di perguruan tinggi itu pelaku misalkan pelaku ketika diberi misalkan katakanlah di SP1 atau SP2 ada surat peringatan. Bentuk hukuman itu kalau memang ditanyakan yang bagian itu ya kita memberitahu tidak apa-apa, tetapi untuk korbannya atau apa itu kita harus melindungi sepenuhnya hak korban. Kalau dari kami begitu. Jadi kan kalau direkomendasi untuk merekomendasikan ke pimpinan ini harus bagaimana itu kan ada ya rekomendasinya itu salah satunya misalkan itu akan disebarluaskan berkaitan dengan langkah atau tindakan apa yang diambil misalkan. Oh, si Pak ini atau si Bu ini di SP misalkan. Itu kalau itu tahu tidak apa-apa bagian yang itu. Karena kemarin itu saya memberi rekomendasi juga. Oh, jadi terbuka ya. Ada. Jadi ada seperti itu direkomendasikan dan rekomendasi itu memang nanti untuk bisa apa ya? Bukan disebarluaskan ya. Kalimat yang tepat apa ya? Saya takut salah. Jadi intinya untuk bisa juga diketahui oleh eh, akademika yang lain bahwa kalau ada yang bertanya ini apa, oh, ini sudah diberi peringatan kok di SP, itu loh maksudnya. Bukan berarti kita ada memberi punishment-nya pengumuman, sendiri ya. iya, bukan bukan berarti kita memberi pengumuman seperti itu kan tidak elok juga kan begitu. Iya, iya Bu. Memang seperti itu ya. Tapi memang ya ada aja yang pengen tahu mahasiswa seperti kayak mungkin BEM kayak gitu kan pengen kok nggak di gini. Padahal kan kita udah menyelesaikan di atas itu udah selesai semuanya, udah di SP dan lain sebagainya. Tapi ya memang untuk sanksinya mungkin kita tidak eh, apa Ibu tidak nge-share kali ya. Jadi memang mereka bertanya-tanya mungkin ya. Iya, ya diberitahu dan itu enggak apa-apa Mbak Rizka. Misalkan misalkan SP sudah turun, oh tenang, ini sudah diberi SP kok dari pimpinan. Pimpinan artinya kan bukti nyata bahwa pimpinan itu sudah mengambil langkah, tidak diam saja dengan itu, gitu. Tapi kalau kalau data korban, kita wajib sepenuhnya adalah memberi keamanan bagi data korban. Itu. Terima kasih Bu Vivi. Oke, sama-sama dengan senang hati. Nanti nanti kita sharing-sharing lagi gitu nggih Mbak Rizka terkait apa mungkin dari ini kan Siap Bu. UMK lebih lebih berpengalaman ini tahun lalu bahkan ya tahun lalu kalau Nah, di enggak kami juga itu sih Bu. baru ini. Kita juga masih banyak belajar satgas-satgas yang lain di universitas yang lain juga gitu. Oke, terima kasih Bu atas sharing-sharingnya. Siap 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 dengan senang hati. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya.
Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Teman-teman bertanya, mumpung kita ada kesempatan bertemu dengan Ibu Devi melalui Zoom. Terus temanya Yes. kita juga sangat menarik dan sangat luar biasa untuk dibahas pada angkringan konseling kali Iya. ini. Atau sharing apa saja berkaitan dengan misalkan pernah tahu kasusnya apa atau bagaimana, monggo. Atau ada hal unek-unek yang perlu kita sharingkan bersama. Di sini juga ada Bu Rizka, ini kan juga luar biasa, berarti ini kan juga dari tim, nah kan gitu. Nanti insya Allah bisa menindaklanjuti kan gitu. Karena kenapa ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa kita perlu membahas ini karena kita kan memang dituntut untuk bisa menciptakan pendidikan tinggi, lingkungan pendidikan tinggi yang aman dan nyaman. Kalimat aman itu adalah aman untuk belajar yang kondusif, yang bebas dari kekerasan seksual dan sehingga nyaman untuk tempat belajar kan begitu. Silakan teman-teman yang lain kalau dia ingin bertanya lagi ke Ibu. Halo, tanya sama Bu Vivi. Mumpung ketemu Bu Vivi nih. Waduh. Sibuk ini Bu Vivi nih. Datang ke UMK ini. Request ya Bu Vivi ya. Nggih, Masya Allah. Ayo udah usah malu-malu tanya. Ayo, ngomong di sini ada Bu Vivi. Satgas di UMK juga ada Mbak Rizka. Mbak Rizka itu sebagai sekretaris kalau tidak salah Bu Vivi. Dalam? Mbak Rizka itu sebagai sekretaris kalau tidak salah itu. Wah, sekretarisnya. Iya, kalau sudah pakai gini, ya medeni bisa. Satgas ya. Loh, oh, ada atributnya Pak Agung nggih? Sudah Iya, ada ini ya? ada atribut itu medeni itu Mbak Rizka itu. Oh, kalau di kami enggak ada itu, belum ada ya. Ada Aduh, rompinya juga kok. Rompinya apa Mbak Rizka? Oren kayak jadi oren. suaranya nggak kedengeran Pak Agung kok. Itu rompinya apa rompine? Rompinya. Rompinya warna apa? Oh, rompinya kalau yang di UMK warnanya krem. Oh keren. Udah Bukan jadi warna oranye ya, Pak. Nanti udah jadi dikira oren ya? korupsi nanti. Engkau lek orang ini beda makna loh Pak. Oh gitu ya. Oren pada jeruk, orange juice. Warnanya krem. Wah ini jadi inspirasi Pak Agung. Nanti saya tak ngomong pimpinan. Ini kan punya saya belum ada, kan Oh baru gitu ya. terbentuk juga. Jadi ini Nanti kayaknya minta tunjuk Mbak Rizka aja Bu ini. Mbak Rizka sudah punya rompinya gini keren. keren. Kan pemilihan krem itu apa? Apa dasarnya? Apa filosofinya? Mungkin apa saya yang tertinggal gitu, anu Mbak Rizka. Enggak sih, Bu, enggak ada apa namanya kehususan sih. Cuman ya kalau krem kan kayak lebih keren gitu. Arepe tak contoh loh, kok misalnya warna apa ngono ah. Warna krem, Bu, kalau dari kami, tapi belum pernah dipakai. Nanti Oh gitu. akan dipakai saat tertentu lah. Iya. Nggih. Kalau Lek di saya UMK sendiri, satgasnya ada berapa, Bu? apa namanya? Ada berapa ya? Ketua ini.
Kalau tim Satgas utama itu kan ada 4, tapi anggotanya itu kan juga ada dari unsur mahasiswa. Lek ditanya ngono kok ya lali ya. Sik SK-ne kan gitu. Ada beberapa yang utama itu ada 9 yang ter-SK-kan itu ada 9. Kalau di UMK ada 10 orang, Bu. Dari unsur dosen, tendik, sama mahasiswa. Oke. Iya, unsur dosen, tendik dan mahasiswa ada 9 tapi di sini Mbak Rizka. Kemarin Mbak Tadi Rizka kan habis menangani kasus, Bang. Baru bulan begitu. kemarin. Bulan kemarin ya Wah, Mbak Rizka ya? Mbak Rizka. Oh, mohon maaf, Pak, aku ngaku nggak terlalu kedengar. Nggak Kemarin kedengeran. ya, kemarin ada kasus, Bu. Ya, apa ya? Kalau kebanyakan di UMK sendiri tuh cyber sih, Bu, yang nggih, nggih. digital, kekerasan digital. Oh Sudah iya, ada iya, iya. dua kasus yang tentang digital. Iya, iya, iya. Jadi pelaporannya melalui hotline itu juga atau bagaimana, Mbak Rizka? Apa langsung? Melalui hotline, Bu. Tapi yang satu itu langsung dari kaprodinya. Oh gitu. Jadi eh, jadi mbaknya itu lapor ke Kaprodi dan Kaprodi baru eh, dan Kaprodi sama Dekan melapor ke Satgas seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Kalau hotline itu kan untuk saat ini kan yang ditangani kan yang memang dari internal begitu. Yang ada itu kalau di kami itu ada laporan itu malah yang dari eksternal. Eksternal itu yo kasus pelakunya itu sudah eksternal, pokoknya orang luar itu. Jadi awalnya itu terus akhirnya kita bukan saring. Kita saring lagi yang betul-betul kasus yang memang harus ditangani gitu. Saya tercetus ide itu tadi kalau itu kan pakai rompi warna krem. Kalau kampus saya nanti juga tak usul nyanggone Pak Anu pimpinan. Eh, kalau krem enggak boleh Pak mungkin punya saya pakai krem. Nusantara itu biru logonya. Jadi kayaknya wis pokoknya basisnya enek biru nih ngono ketok ya. Wah, biru. Tapi menarik Itu kayak. sih, Bu. Berarti biru-biru kekreman, Bu. Nah, cocok gitu nggih Pak Ageng nggih. Biru-biru mendekati krem terus iya bentuknya. Biru-biru krem gitu juga bisa itu. Absurd Mbak Rizka pokoknya kemarin. Ada kasus langsung set, ada kasus langsung set gitu. Dan just langsung pokoknya. Anu Pak Agung, pokoknya kalau basicnya kita itu adalah bimbingan konseling ya, Ah, BK. Saya enggak tahu kalau di unsur UMK itu apakah dari unsur dosennya itu dosen BK semua. enggak, campuran. Campuran juga ya. Iya. Oke, campuran Ibu, ada yang dari hukum, dari teknik juga ada. Ya, Iya, campur-campur. Bukan hanya iya, dari BK saja. iya. Kalau kebetulan di kami itu memang 2 dari BK yang lainnya itu juga untuk dosen loh, ya. Dosen itu ada yang dari keperawatan dan malah dari PKN. Ya, terus dari tendik dan ini memang campuran. Tapi kalau kita basicnya BK mungkin yang seperti yang disampaikan Pak Agung tadi barusan itu Mbak Rizky satset Bu. Ya, Betul. BK itu risih ngoten ya. Kalau ada masalah nggak segera kita ndang satset ini tanggung jawab profesi loh. Kalau wis muni ngono iki kok oh, beban itu langsung kalau ndang ini naluri ngono. Ngoten nggih Pak Agung nggih. Ya, betul, Bu. Langsung gerah ya Pak Agung ya. Karena dosen BK itu memang terbagi-bagi Bu Vivi kalau di sini. Kebanyakan kalau yang Kebanyakan jabat itu gitu.
Oh, enggak juga. Saya bukan pejabat, saya malah penjahat saya malah. Bukan. Jadi ini kan Aku juga pejabat kok, Bu, pejabat teras. Pejabat PPG wis. jadi konselingnya itu kan di Universitas hidup, Bu, PKPA-nya. Di PKPA Oke. itu hidup, nah sebagian besar konsentrasi di situ juga kita di dalam juga. Di dalam BK sendiri juga ada, kita terjadwal. Ya yang Oke, jadwalnya oke. ya Mbak Rizka itu. Oh iya iya iya. Jadi atas perintah Mbak Rizka ke sana gitu. Oke gitu. Ayo teman-teman mahasiswa, mau bertanya apa lagi? Ayo. Ayo silakan teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Mumpung ada kesempatan loh ini. Ya ini. Kapan lagi? Mbak Dinda itu baru pulang ini Bu Vivi dari Makassar ini. Ikut PMM Bu Vivi. Oh gitu. Iya, baru pulang ini. Oh iya. Makanya cerah Jadi ini bahagia. Kemarin nangis-nangis pas berangkat. jadi ini sudah selesai ya PMM. Iya ini waktunya kembali tapi anak buahku kok orang menghubungi ngono ki piye? Pak Sebelum Agung. pulang. Lah Ini iki lagi rong laporan pulang dari Sumatera. Oh, Sumatera Barat kalau tidak salah. Sumatera sana sih. Iya. Sumbar, Padang. UNP. Iya. Iya. UNP ke UNP. Bukan UNP Padang. Bukan itu. Pokoknya di Sumatera Barat PGRI juga kok. Oh, PGRI. Iya. Ini dari Makassar ini, Mbak Dinda itu ada beberapa, 3 orang yang pulang dari Makassar. Oh, pulang dari Makassar. Berarti ilmunya ini fresh ini Mbak Dinda dari sana yang didapat itu. Iya, Kuliahnya kan, kuliah di sana kan PMM itu kan berarti dapat ilmu baru dari teman-teman baru di sana. dapat ilmu apa Mbak Dinda? Eh, banyak sih Pak ilmu-ilmu yang kita dapat di sana kayak misalnya dari bahasanya, kemudian kehidupan yang ada di sana, kemudian pembelajaran yang ada di kampus UNM gitu. Makassar ya, Ya Bu, Makassar. Semangat, semangat terus. gimana teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, aku aja deh yang mau tanya. Ibu izin bertanya, Ibu. Monggo, monggo. Eh, kalau misalnya di kampus kan ada yang kayak pacaran gitu kan, Bu. Nah, tidak menutup kemungkinan di dalam suatu hubungan pacaran itu ada kekerasan yang dilakukan oleh pasangan tersebut, yang dilakukan mungkin di kampus atau mungkin di luar kampus misalnya. Nah, itu tuh harus dilaporkan atau tidak gitu, Bu? Saya tanya dulu Mbak Dinda, terima kasih. Kalau Mbak Dinda mengalami seperti itu, Mbak Dinda akan melapor apa tidak? Ini umpama. Seandainya Mbak Dinda mengalami seperti itu, Mbak Dinda akan melapor apa tidak? Karo pacare, duwe pacar gitu ya. Terus seperti itu melakukan apa? eh kena kekerasan misalkan. Kira-kira Saya bakal melapor sih, Bu. Tapi kalau misalnya begini, Bu, kalau misalnya yang saya laporkan itu tidak terima, terus akan melakukan sesuatu hal tindakan yang tidak saya inginkan, itu kan saya merasa takut untuk melapor. Nah, itu bagaimana, Bu, caranya melapor gitu? itu nanti jadi tugasnya ganti, jadi tugasnya Mbak Rizka. Ndak gitu. Jadi mau melapor tidaknya itu kan keputusan korban. Kalau merasa tidak terima menjadi korban, oh saya ini perlu melapor ini sudah melebihi batas ini apa yang dilakukan ke saya. Semua tindakan yang kita ambil itu dengan segala konsekuensinya. Selalu seperti itu. Nggih. Pilihan A, optionnya adalah nanti akibatnya pasti ini. Option itu kan seperti itu. Kalau kita sudah sepakat atau sudah niat untuk, oh saya tidak terima ini akan saya laporkan.
Ya enggak apa-apa, dilaporkan. Menurut saya tidak apa-apa dengan segala konsekuensinya. Ya kok akhirnya diputus. Bu, kalau menerima ancaman-ancaman dan lain sebagainya, kalau kita sudah melapor, dilaporkan sepenuhnya, cerita itu komplit, penuh, tidak ditutup-tutupi, nanti yang akan bertindak adalah yang selanjutnya adalah apa namanya? Yang dilaporkan, yang dilapori tadi. Jadi itulah kerja ini. Jadi tidak artinya kan memang tidak apa namanya, Anda tidak terus lapor terus selesai gitu loh maksudnya. Jadi ada tindakan, kemudian ada ya upaya untuk dari misalkan dari Satgas misalkan perlindungan kepada korban itu kan harus ada. Pendampingan terus ditanya, gimana Mbak Dinda, apakah masih ini gimana ini apakah masih mengejar atau apa nah, itu harus terus ada pendampingan sampai dengan tuntas itu. Saya rasa itu. Kalau itu sudah melebihi batas ini yo sebaiknya lapor. Baik, Ibu. Terima kasih atas Gitu. jawabannya. Tidak usah takut-takut Mbak Dinda. Jadi ini kan umpama, jadi bukan untuk Mbak Dinda saja semuanya. Jadi kalau ada yang merasa itu sudah melebihi atau apa namanya batasan-batasan ya semuanya itu harus segera diambil tindakan. Kayak jenenge pacar sayang seneng kan yura mau masuk ke apa seperti itu kan yo gak wajar. Hal yang tidak wajar itu tinggalkan. Ngono yo. Mohon maaf. Hal yang pokoknya yang tidak wajar-wajar itu ya dunia itu masih luas, dunia itu masih ini Anda masih muda, harus bisa berkarya dan lain sebagainya melebihi apapun. Jadi berkarya ya yang sebanyak-banyaknya, berkarya yang luar biasa. Hal seperti itu harus ini dihilangkan kan gitu. Saya rasa itu Mbak Dinda. Nggih. Baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, dengan senang hati Mbak Dinda. Silakan sahabat-sahabat UMK. Teman-teman ada yang masih ingin mau bertanya? Pada Ibu mungkin ada yang ingin dipertanyakan mengenai tema. Atau mungkin ada cerita-cerita dari teman-teman yang bisa kita sharing-sharing bersama Ibu dan teman-teman yang lainnya. Saya itu kalau menyebut UMK itu kan sahabat UMK ya, karena memang sahabatnya UNP Kediri kan gitu. Jadi kalau ada kegiatan apapun, kita insya Allah ke depannya kan kita bisa berkolaborasi ya bersama-sama begitu. Apa yang bagus, apa yang ini kan bisa saling untuk ya kita bisa mengadopsi hal-hal belajar itu pokoknya hal-hal positif yang bisa kita pelajari kan kita akan belajar bersama kan begitu itu apa namanya sahabat UMK kalau saya menyebutnya ya sahabat UMK boleh begitu ya sebutannya ya, iya. Mungkin dari teman-teman sudah cukup, Ibu tidak ada yang bertanya lagi. Oke, kalau begitu saya sampaikan kembali mengenai tema yang dibahas oleh Ibu Vivi.
kekerasan seksual itu sangat berdampak besar bagi korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut. Karena kekerasan seksual itu dapat menyebabkan banyak traumatik yang dapat menghambat sesuatu yang akan dijalankan oleh seseorang gitu. Nah, ketika teman-teman melihat atau mengalami atau mungkin ingin membantu teman-teman kalian yang mungkin mengalami kekerasan seksual, kita bisa langsung lapor saja ke Satgas PPKS yang ada di UMK. Kalian udah tahu belum sih kantornya itu ada di mana? Kantornya itu ada di belakang auditorium UMK, atau kalian bisa lapor melalui website atau hotline yang ada. Gitu teman-teman semuanya. Jadi kita tuh harus men-stop, memberhentikan kekerasan seksual agar kita tuh bisa belajar dengan nyaman dan aman di kampus tercinta kita ini. Gitu. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas ilmu yang Ibu berikan kepada teman-teman di UMK dengan tema yang sangat luar biasa yang mengedukasi kita semua. Dan saya juga memohon maaf apabila ada tutur kata atau tindakan saya yang kurang berkenan di hati. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dinda yang telah membantu saya dari pagi hingga menuju siang hari ini dalam memandu sesi diskusi angkringan konseling edisi Juni 2024. Nah, sebelum saya tutup, dimohon untuk teman-teman mahasiswa semuanya untuk menghidupkan kameranya karena akan segera kami capture di sesi pemotretan di sini. Silahkan teman-teman bisa menghidupkan kameranya masing-masing terlebih dahulu. Silahkan bisa dibuka kameranya, diperlihatkan wajah ganteng dan cantiknya agar kami capture. Silakan. Kalau yang nggak terlihat nggak akan dikasih tanda tangan. Silakan. Mas Irfan, silakan bisa dibuka. Mbak Nelly. Oke, saya mulai. 1, 2, 3, silakan senyum. Oke, untuk yang slide kedua, silakan bisa tersenyum kembali. Silakan. 1, 2, 3. Oke, masih ada slide ketiga. 1, 2, 3, senyum. Masih slide keempat. Oke, senyum 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasi dan keaktifan. Saya juga mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Vivi yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, wawasannya juga, dan pengalaman-pengalaman yang berharga bagi kami semuanya. Saya selaku pembawa acara atau MC dari pagi hingga menuju siang hari ini, saya pribadi memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun eh, kekurangan dari saya dalam memandu acara pada anggaran konseling kali ini. Saya atas nama Ellen Anggifaida pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Vivi sekali warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Terima kasih Bu Dengan Vivi. senang Terima hati, Kasih. sama-sama. Nanti Terima kita kasih ya, Bu Vivi bisa ya. Ya, ngobrol lagi, Bu. Ya. siap dengan senang hati. Terima kasih untuk Oke. sahabat UMK semuanya. Oke, Nah, terima salam buat kasih. teman-teman yang ada di UNP ya Bu Vivi ya. Terima Saya kasih, Bu. izin live ya. Oke, Terima siap, Bu. kasih semuanya. Terima Bu. kasih. Ibu, untuk sertifikatnya nanti saya kirim lewat WhatsApp, nggih. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Nggih. Oke, selamat beraktivitas kembali. Nggih. Siap. Happy Hadijah ya Bu Vivi weekend. ya. Iya. Hadijah. Kalau nanti saya lihat wayang ini, Oh, kampus nanggap wayang loh, Pak. cocok. Kita sudah minggu kemarin menangkap ketoprak. Begitu. Tapi Oke. pemainnya dari sini sendiri. Alhamdulillah, berarti ada kesenian itu hidup. Lah itu kan bagus, Pak. Bintang tamunya Cak Percil yang kemarin itu. Ini nanti juga iya. Oh, sama Cak Iya, Percil iya. juga. Oh, ya. Ya bilang aja nanti habis dari UMK gitu kemarin Cak Percil. Rencanaku absen ya, tapi Aduh, iya itu kok malah absen. saya malam itu loh, Oh Pak. iya. Iya. Oke. Siap, selamat menikmati wayang ya Bu ya. Oke. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ya, monggo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.